baik. itu vokalis yang baju putih Itu Ariel. Itu Ariel. Kang Boril itu. Bor. Nah, itu jawaban. Nah, setelah masuk jadi Calon. calon dulu saat itu ya. Ini kenapa ditolak kan? Bukan ditolak gimana? Biar gosipnya tidak kemana-mana ya. Ini kan tadi ceritanya. Saya pribadi lagi pendekatan sama Boril tuh. Kita udah berinteraksi. Sering ketemu, tukeran apa lagu saya dia dengerin. Saya main ke rumah dia, ketemuan janjian sering berapa kali tuh. Nah, itu tujuannya itu untuk melengkapi formasi kita. Karena Gagan, wah itu si Ewe ngadugotan vokalis aing, Mabaja. Kan dia terkenal pembajak. Kenal pembajak ya. Weh, bawa doin. Jadi gue curiga, sempat ngobrol setelah jalan Peter Pan, pas lagi tour, kebetulan saya ikut manajemennya kan. Weng mana pas nggak dekat si Boril, aing sudah coba rudak, anjing nek mau vokalis aing gitu. Tapi Alasannya mungkin saya tangkap gini ya, berarti kalau gue tangkap gini. tetap kita mungkin mundur. Tetap mundur. Tapi Ariel masuk. Akan masuk kakak saja ya. Bikin album. Karena berhubung Peter Pan yang jadi masuk, jadi akhirnya Ariel yang nolak After Sunset. Jadi Ariel gitu benar. Obrolan masih bahasa Indonesia, can bahasa Sunda jeung si Boril. Lagi proses. Ini boleh. Aku saya jadi ngebayanginnya tuh saya Terus? teh yang akan ada di Sunda teh After Sunset kan. Ya. Akhirnya ternyata band pengganti After Sunset di kompilasi kisah 2002 malam itu Peter Pan yang naik gitu. Jadi saya berterima kasih pada After Sunset. Ya Kang, ngatur nuhun Kang. Kalau After Sunset nggak mundur, Dan saya juga terima kasih banget udah mengangkat Peter Pan. Peter Pan royalty halo sahabat martabak, selamat datang di podcast yang dimana kita nggak hanya ngobrolin artis doang, tapi kita juga ngomongin sisi lain dari industri musik yang jarang banget dibahas sama orang-orang. Oke, gue Yuri, mari kita bahas. Hari ini kita spesial banget nih karena kita kedatangan satu band Bandung, bahkan mungkin nasional juga ya, legendaris banget nih. Terutama buat orang Bandung sih legenda banget ini band karena ini juga senior gue juga. Yang udah ngelewatin banyak fase personilnya keluar masuk saat itu ya, gitu ya. Masuk keluar. Nah, dalam perjalanan musik mereka ini banyak banget dinamikanya. Dari mulai ngambil area sempet Britpop juga ya. Iya. Alirannya dengan aliran Britpop, New Wave sampai ke akhirnya sampai kembali bersinar lagi nih dengan energi baru saat tahun ini nih, gitu. Golden Age dong. Golden Age, oke. Ya udah kita langsung aja. 50. Siapa nih? After Sunset. Bentar dulu, itu gimana caranya? Ini gua Tukang ngomongnya Japati. apa ya? Gua ngomongnya apa ya? Akang atau gimana nih? Karena ini mas senior banget nih. Perasaan biasa, Bang. Nama. Gua ya Akang di Bandung ya, gimana kabarnya? Senang banget nih ya ini bisa ngobrol bareng teman-teman di sini. Alhamdulillah. Yang selama ini kita tahu dari zaman tahun era 90 akhir, kalau nggak salah sampai 2000-an. Udah lama banget nggak ketemu. Kumaha Damang? Sehat? Alhamdulillah. Sehat semuanya. Gimana? Kenalin dulu dong. Kenalin. Mungkin banyak yang Oke, Pak. Iya, dari Iwan nih, dari sebelah ini, sebelah kiri. Menon sih. Iwan. Apa? Ya Iwan ketrek. Iwan pada gitar. Iwan gitar. Terus ada yang sebelah kanan lagi ada Saya Iweng pada bedug drum. drum. Oke, terus ada yang sebelah kiri Saya Gagan, bass vokal. Saya Ruli, vokal gitar. Oh, ada borongan ini. Borong ini mah. Borongan. Coya. Satu lagi. Herman. Oh, ini ada Kang Herman. Naon sebagai naon singgil. Oh. Wah, nanti sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya. Nah, aku teh nggak bertele-tele ya, langsung aja pengen tahu nih kondisi After Sunset sekarang. Jadi After Sunset itu sebenarnya kan namanya buat unik lah, After Sunset gitu ya.
After Sunset kayak jatuhnya artinya apa ya? Maghrib Maksudnya ya. kenapa pengen drama itu waktu itu? Ayo, Wen. Ceritanya Ini yang unik bikin juga. awal siapa nih? Pasti tahu ceritanya. Ini nih. Sebagai Gua main. Awal pertama kita kumpul, kita masih bingung nih, namanya apa nih. Akhirnya sepakat, ini formasi pertama ya. Itu yang tahun berapa? Tahun 97. 97 ya kan? Yes. 97 tuh kan benar kan? Akhirnya Senior kita dari jadi- kita ya. Betul. Oke, terus Nah, kebetulan waktu itu saya kuliah di IAI. Nah, di IAI kan yang di Riau itu apa namanya? Jalan Etalahnya. PKIA. PKIA. Oh, oke. Oh, nongkrong di sana. Oh, Akhirnya kita saya tahu kejadian maksudnya nongkrong di setelah sana. pulang. Pulang kuliah di dinya. Pulang kuliah di dinya. kuliah di dinya wes. Itu di kantin aja. Oh, iya, kuliah di situ ya? Oh, di Oh, dinya. iya. Gak ada list kan? Kan orang nu hiji nyangut. Si biru ya. Nyangut ka urang pan hiji katanya. Oh, gitu aja. Nya. Oke, terus. Nah, akhirnya saya minta janjian sama teman-teman untuk kumpul di kantinnya IAI. Iya, Di belakang. Ada kantin kan? Masih aja IAI itu salah satu kampus di Jalan Riau ya, di Bandung. Iya. Tuh, guys. Oke, terus gimana? Nggak ada list pokoknya. Nggak ada listnya. Oke, terus. Nah, kajian kadinya. Akhirnya kita janjian kumpul di kantin. Karena pada saat itu selesai kuliah. Oke. Selesai kuliahnya, ya, tanggunglah sekalian kita kumpul aja di sana. Akhirnya kumpul Bobby, Gagan, Uke, Herman ngilu tuh. Nah tuh ngilu. Oh, Acan. Ya. Saya itu Aswin, ya. Apurnama. Nah, kita tuh satu kampus. Apurnama yang waktu itu masih teman dan pada akhirnya jadi manajer kita. Oke. Kita ngumpul, Itu manajer pertama dong. manajer pertama. Akhirnya kita bahas, aduh, nama bandnya apa nih? Ya biasalah celetuk nama bandnya ini nih. Nya seserian mah gitunya dan araraneh teh ya. Tiba-tiba ada satu teman saya bilang, ini pas kebetulan mau maghrib nih, mau masuk maghrib. Oke. Ada yang nyeletuk, udah gak tuh pada maghrib, after sunset. Pada maghrib, after sunset seserian pada maghrib, wah seserian udah biasa sama we dengan respon dengan yang lain. Ya, Seserian. soalnya kan atas sunset itu berarti terbenam ya. Iya, Pada maghribnya. Iya, benar. Terus udah weh, nggak ada kesepakatan. Oke. Akhirnya kita pulang, tapi kurang kepikiran, halus oke pada maghrib after sunset. After sunset. Jadi Akhirnya- itu intinya. Itu, ambil- akhirnya disepakati ya udah nama bandnya. After Sunset. Filosofinya itu berarti guys. Iya, karena momennya pas kan, pada maghrib kita ngumpul pas mau masuk ke maghrib. Oh gitu. Ini seru juga nya. Seru. Pada maghrib dijadiin nama band. Pada maghrib after sunset. Membaca Isa hese Oke, ya. berarti dari cerita Dari jangan dong. Jangan poek terus. nah berarti dari cerita tadi Kang Iwen nih, berarti kalian tuh lahir di tahun 97. 97. 97 berarti tepatnya di tahun 97 ya. Tapi tetap aktif sampai sekarang. Tapi kan itu gimana tuh perjalanannya? Wow. Dari tahun 97 sampai sekarang itu masih terus produktif, berkarya atau memang ada lika-liku yang saat itu break dulu? Mesin tengok banyak kali-kalikunya kan. Jadi banyak kali-kalikunya daripada karyanya waktu itu. Banyak ya. Lingkar-lingkarnya yang paling banyak. Nah, berarti kan perjalanannya udah berapa tahun ya? Sekarang dari 97 sampai ke 27. 2028 tuh. 21. 28 tahun. 28. Oh iya 28. 28 tahun. 28 tahun. Oh itu. Oh gitu. Jadi ada juga ya saat itu lika-likunya. Banyak Banyak sekali. drama, luar biasa, banyak ada. lika-liku, ganti formasi berapa kali kan. Oh, ganti Masuk formasi. vokalis juga. Oh, vokalis. Vokalis berapa kali. Oh gitu. Sampai akhirnya ya itu. Oh gitu. Banyak ini juga. Sampai break juga. Itu Break problemnya lah. apa aja Kang, yang bisa membuat akhirnya saat itu si After Sunset ini di tengah-tengah ada break dulu, nggak produktif itu apa aja nih faktornya? Apa ya? Mungkin ada momen di Kesibukan mana. mungkin ya. Iya. Kesibukan masing-masing yang sangat luar biasa ya Bang ya. Dari Iweng, dari saya pribadi, terus sebelum masuk Herman juga. Nggak ada masalah tapi kan? Kalau masalah nggak ada. Enggak ada masalah justru ada. kita tuh enggak pernah Kita jep we. ada masalah dikatakan masalah. Kan kalau band tuh tiba-tiba berhenti tuh kan pasti ada. Enggak, ini mah kebetulan punya ilmu ninja semua itu. Wah, kok orang deh. Tiba-tiba ngalang gitu. Tapi enggak ada deui gitu tah. Kita tuh Oke.
Terus kali kita mau disebutkan. Oke, berarti intinya mah banyak banyak lah. pasti ada, dramanya juga ada. Gonta-ganti informasi. Gue sih salut banget sih sebenarnya dari tahun 97 sampai tahun 2025 ini sampai masih tetap bisa eksis dan bahkan karyanya sekarang lebih menggila ya dengan dengar katanya mengeluarkan banyak single sekarang yang ada sampai 21 lagu lebih ya, sampai 27 berapa Album. Iya, Ada total album, sih ada dua- single, segala macam. Nah, setahun ini Jadi sih ya 27. bisa dikatakan itu. Nah itu salut banget. Ya mungkin bisa dikatakan ini momentumnya mungkin sekarang gitu. Nggak takut berkarya lagi di saat kita sekarang umur sudah 28 nggak? Enggak lah, enggak. Pede aja, Mungkin ya. sekarang eranya lain ya, Iya. dengan masa yang waktu itu loh kan. Karena kita nggak tahu lagu yang mau naik itu yang mana. Kadang ada si musisi yang di umur semakin menua itu semakin udah Itu banyak. Makanya kenapa After memberanikan diri untuk gua harus tetap fight lagi. ya ada satu faktor yang akhirnya berhasil membuat kita berjalan kembali. Salah satunya adalah benar-benar ini penting. Dukungan dan support dari produser kita, produser, manajer, merangkap semuanya. Iya. Produser Iya. manajernya Kang Mufri, ya, kayak Kang Mufri. Dia Kang Mufri itu ada di yang akhirnya menyatukan kita semua. enggak lah. Dia Enggak yang lah. punya ide untuk menyatukan lagi si After Sunset. jadi ada satu peran juga ditambah berarti semangat teman-teman lagi up betul, lagi sekarang, betul. energinya lagi naik lagi, ditambah juga ada supporting dari Kang Mufri yang Iya. Itu memang sangat sangat luar biasa. sangat Terus luar Kang biasa. Mufri. Iya. Si After Sunset juga Avenger menurutnya dipanggil dan datang deh. Pernah ada sih. Pernah Ya tugas sih dia jadi datang album lain datang. sekarang dia. Lebaran Aduh. Wah, kebayang tuh 50 itu umur. ngomong gitu dah. Tapi percaya deh. Nggak ada yang tahu usia kita berapa ya. Iya. Kita udah ngomongin sama Mungkin- Ewing. Jangan lah ya. Biar dia Jadi ada suntikan dan semangat tertentu yang akhirnya membuat kita yakin. Iya, gitu. akhirnya Itu semangat untuk itu datang berjalan. dari Dan ini menurut aku sih langkah bagus sih sebenarnya. Karena memang dibilang musisi kan karya itu tidak ada patokan umur ya Betul. sebenarnya. pada akhirnya saya berpikir seperti itu, betul. Ngomongin lihat Coldplay, lihat Godless, Iya. gitu kan. Mereka yang tetap bersinar di umur yang cukup. Mungkin bisa lebih nyaman juga sih. Ya. Bisa lebih nyaman juga ya berkarya di usia Senja. bukan senja ya. Oh, Kalau tuh senjama tuh. Biasanya atuh di umur pelita ini gitu. Bisa Makanya ego saya- mungkin. pilihan berarti orangnya. Amin. Makanya saya Spirit ya. kalau istilah saya golden age juga. Nah, eta bukti urang. Ewing 11 tahun gue udah. Nah, tapi kan dari sisi Ini- perjalanan ini- dengan lika-liku dan akhirnya bukan comeback sih, maksudnya berkarya lagi di era yang sekarang itu kan dengan 28 tahun itu rumusnya apa sih sebenarnya yang membuat akhirnya personil dari yang awal sampai sekarang itu masih bisa jalan, itu rumusnya apa ya biar akhirnya tetap bisa solid nih sekarang untuk After Sunset-nya apa? Apa ya? Ya, saya yakin masing-masing personel itu punya pengalaman yang bisa dibawa ke After Sunset. Iya. Itu aja sebenarnya yakin Itu aja. mereka Lebih ke punya rasa memiliki ya. Rumah yang betul, sangat betul. yang luar biasa. Ya. dan mereka punya membawa pengalaman dari perjalanan mereka masing-masing kan. Saya yakin mereka bakal jadi lebih baik Betul, dalam hal menyikapi masalah, memecahkan solusi. Itu sepertinya tanpa hambatan gitu. Karena kita tahu apa yang mesti kita lakuin. Oke. Ya, untuk saat ini lebih dewasa, tetap mau belajar, tetap mau menerima. Itu yang Mungkin basicnya dari pertemanan juga mungkin ya basicnya. Kalau saya lihat ya personil baru ya, ngeliat mereka tuh Emang personil baru ya? Ini baru oh ya ini. paling muda Oh, belum ada dulu. dulu. saya ngeliat pertemanan dan keluarganya tuh besar gitu. Oke. Saya nyaman kayak ngerasa punya keluarga baru, rumah baru gitu. Yang punya raka baru.
Ya, punya kakak baru. Punya kakak baru juga. Ada kakak-kakak. Pakar lain. yang bisa diaping. Ya. Kerja bareng mereka cepat juga sih. Iya, langsung juga klik. Ya iya tuh mereka kan ini ya. Yang saya tahu tuh After Sunset adalah orang-orang produksi. Iya, itu yang Jadi saya emang lihat. hasil produksi rekaman mereka udah hatam lah Ya. gitu ya. Saya lihat Senang semoga banget ya. pertama lihat latihan mereka ya ke studio tuh. Oh keren nih mereka. Saya pengen nyimpen sesuatu di sini gitu. Itu sebelum jadi personil ya. Nyimpen apa tuh? Karya gitu. Oh, nyimpen Nanti karya. nanti ada ceritanya. Oh, Ah. Sebelum ke situ ya. Iya. Tapi benernya itu. Nggak jadi kan, nggak jadi. Gas. Itu yang membuat tertarik untuk Salah satunya. yang Salah satunya itu. Oh mereka asik berarti nih. sekedar info berarti ini baru ya Baru. personilnya baru kan ini. Itu Tulis Iskandar. Dulu proses. vokalis yang lama siapa namanya? Siapa sih? Bobby. Masih Oh, Bobby. Bobby. 97 masih Bobby. Bobby. Oh iya, Masih Bobby. Bobby, Kalau 97. iya. Dan Bobby Setelah Bobby tuh- belum sempat ikut ke bikin karya ya, masih cover-cover. Masih cover. Masih Kafe enggak dulu. Iya. Iya, Masih kafe event-event. genre Pensi. pop. Cobain ya. Setelah itu, Setelah Bobby. setelah Bobby, Jawa. Jawa. Ada Jawa. Oh, saya sama Dapet Jawa juga. Heeh. Nah, Jawa ke sekolah sama aku. Oh iya? Aku pernah teman-teman sekolah kalau Tapi Jawa. apa cerita nih kan? Jawa ke jadi. Enggak sih. Oh, enggak. Enggak juga sih. Oke, balik lagi ke zaman dulu nih pas kebentuk sama After Sunset di awal-awal nih. Nah, dulu pas kebentuk dan akhirnya kan berawal dari teman-teman kampus, nongkrongnya di kampus tadi apa? Yai. Apa kayak Yai? Nah, dulu pas awal terbentuk itu nih kepikiran sama teman-teman nggak sih waktu zaman awal itu, nah kita memutuskan untuk kayaknya kita serius nih bandnya. Itu di titik kapan? Serius dalam artian rekaman Biasanya atau dalam Main. udah deh, kita industri- Main ya, main. industri deh gitu. oh iya waktu itu kita udah semangatnya udah kita semangatnya ya. Semangatnya. Semangatnya Ke arah udah- sana ya, Bang. karena yang gue tahu kan banyak banget ya orang ngebentuk band itu ekspektasinya bukan ke rekaman dulu, ada yang dia cuma senang-senang, ada yang Oh, berpikir, oke, gue pengen ngerti, di kafe ngerti, ya. dulu. Ya. Nah atau kalau biasa gitu langsung Enggak. enggak juga karena waktu itu semangatnya kita Dokter tadi katanya langsung gimana ya? ayo Salah Maksudnya Salah pengertian. sendiri itu langsung itu semangat bermain. semangat untuk Ah, ngeband gitu ya. semangat untuk ngeband. Ngeband. Ah. Maksudnya untuk Tapi- serius, kita industri. Oh, belum ada Belum, waktu itu. belum. Masih Belum cover- kepikiran, cover. kita masih belum Belum kepikir. cover aja. Jadi intinya yang dijalanin saat itu Cover, cover dulu, iya, kafe cover. kafe dulu. Betul. Jadi, oh gitu. Jadi bukan langsung rekaman ya. Oh, enggak. Setelah berapa lama itu di kafe? Oh, 2000-an lah, sampai 2000. sampai 2000 Dari tahun 97 sampai di 2000. 97 2000. 2000 ya. Baru kita bikin bikin yang karya karya. gitu. Mulai berkarya waktu vokalisnya Jawa. Nah, Ya, sama Jawa. Ya, Mulai Jawa. Mulai bikin lagu juga. Nah itu Awal. vokalisnya sebenarnya sampai detik ini berapa orang? Sebenarnya ya yang masuk ya nggak apa Yang gue dengar juga After Sunset vokalisnya banyak. Banyak Berapa banget. orang gitu. Dari Bobby, terus Nah, ada Jawa, Jawa, Bobby. Jawa, Jawa, terus ada siapa? Ada almarhum. Dewa, Dewa. Almarhum dulu. Oh, Ridwan. Ah, Ridwan almarhum. Almarhum Nah, baru Ridwan. kesini Ah, iya. Ridwan almarhum Nah, di situ almarhum Ridwan sempat ada masuk kompilasi itu. ke ini Kompilasi. Kompilasi juga. Ini Oh, ten. udah masuk. Nah berarti kan jatuhnya udah masuk industri daerah. Oh, iya. Di 2000-an. 2002 ya. 2000. Oh jadi, guys, jadi salah satu kan kalau kita yang tahunya banyak banget nih Inditen itu dulu ada jebolannya tuh ada Wong, Betul. ada Coklat. Coklat, ada siapa ini? After Sunset ini salah satu yang menghiasi kompilasi Inditennya Sony Music kalau nggak salah Iya, Sony yang Music. cukup famous banget sih Indit kompilasinya gitu. Seneng banget ya. Oh, Itu tahun berapa sih Inditen? Kita ini tahun 2002. 2002 kayaknya. 2002. Seangkatan sama apa? berarti ya? Oh, ini oh pas Saya sama dua. saya album pertama. Seangkatan sama Es Nanas ya. Oh, sama Ah, Jogja. Nanas ya. Oh, Kata iya. kita. Oh iya, kata Karena kita. masih ada Es Nanas, kata kita terus berkarya. Oke. Nanas. Nah, tadi kita udah sini ngobrol masalah-masalah itu, kita ngobrol-ngobrol yang lain juga. Gini nih ya, jadi pengen nanya aja sih, supaya pengen tahu aja sih dari After Sunset, ada nggak sih sebenarnya momen-momen yang bikin kalian nyesel gitu, maksudnya gitu? Ada nggak sih momen penyesalan dari kalian rasa harus
harusnya kesempatan ini saya enggak, soalnya ini dapat info nih, jadi sebelum bahas gue kasih tau deh, gue dapet info menarik nih. Oke. Ini apa guys? Oh, Iya. Halo. Di sini nggak apa? Halo, iya. Nih, gue dapet info menarik ya. Gue dapet info katanya After Sunset ini agak menyesal. Kok katanya ini poin pertama, harusnya ada kesempatan itu yang harus saya ambil, tapi ditolak, dan itu ternyata kompilasi yang cukup gila banget. Wah. Iya. Ternyata. Bisa diceritain. Itu teh kenapa gitu? Menyesal kenapa gitu maksudnya? Sebenarnya itu kan itu titik awal terbentuknya sejarah kan sebenarnya kan. Hah? Ya kan? Itu ini yang dibahas mana itu? Nah, Iya benar. Kan? Iya, berarti itu titik awal sejarah musik itu ada di situ sebenarnya, keputusan di situ. emang benar pernah nolak kompilasi? Pernah. Oh, benar. Iya. Oke. Pernah, karena kita terlalu ketinggian, pengennya album Nah, pada saat itu. Pada saat itu. 2000 berapa ya? Iya. 2002. 2002. Enggak, Bukannya, 2000. 2000 itu sempat ada tawaran. Oh iya. Karena 2000. kompilasinya kan kompilasinya saya kan. Dan akhirnya terpilih lah. Nah, kompilasi itulah ya dari enggak apa-apa disebutin. Disebutin nggak apa-apa. Nah, nggak tahu Ini nggak apa-apa nih. disebutin nggak? Boleh nggak? Boleh nggak Sebutin nggak? disebutin? Boleh kan? Label boleh ya. Oh. Oke, gini aja. Tadi dari statement pertanyaan yang aku tanya, Heeh. itu ceritanya sebenarnya gimana sebenarnya? Awalnya Weng. Katanya nyesel sampai nolak, sempat ngerasa, aduh gua nyesel nih nolak yang itu gitu kompilasinya gitu. Namun tuh si ieu mah meureun. Berenya teuing. Oke, teuing. Oke. Emang kuduna gitu. Itu mah kan perjalanan kehidupan aja. Itu Emang, masalahnya ah. karena apa? Bisa diceritain nggak? Ya salah satunya itu mungkin karena terlalu percaya diri. Jadi sebelum ada tawaran itu kan ada satu single nih, Fana kebetulan Iya, Pan. diputer di ini Di radio Osman. dan masuk chart. Oh, Itu masuk. masih maksudnya itu rekaman seadanya sebetulnya. Masih independen. Iya, mesin. Masih demo lah, ternyata udah masuk chart. Nah itu mungkin dari situ kali tiba-tiba ada tawaran kompilasi, mikirnya bro pengen album lah, gak usah kompilasi ini. Kemudian kompilasinya tuh ternyata Luar biasa. apa sih, kompilasi apa ya judul? 2002 2002 malam. Kisah 2000 Kisah 2025. 2000 2002 malam. Iya, kisah 2002. Iya, 2002 malam. Itu, Nah, itu seru nih pasti. Itu. Ini ceritanya bakal seru guys. Oke, terus. Labelnya Nggak, soalnya sebutin gini, aja. gue nanyain masalah ini karena kebetulan juga kita nih bakalan datengin salah satu orang lagi juga yang artis senior, papan atas juga, legend juga nih. Salah satu yang akan kita jadiin, saya akan undang ke sini juga nih untuk bisa. Waduh, siapa benar-benar ini? langsung ceritain. dibongkar di sini. saya Karena beliau itu adalah salah satu yang menawarkan proyek itu. oh gitu. Aduh, ya coba mungkin jadi Aduh. bisa jadi saksi. Mau diceritain Aduh. atau kita nunggu narasumber yang berikut? Cerita dulu sedikit atau Sedikit lah. Sedikit aja, Nah, kita kayak- panggil ya, biar kita tahu cerita lengkapnya. asik. Siap. Ini gimana? Wah, Cluenya atau cluenya? cluenya gimana? Cluenya gitu. Cluenya katanya nolak dulu. Siapa clue apa nih? Iya, Nah, orangnya. tapi sebenarnya lagu kita udah masuk. Udah masuk. Udah lengkap itu 10 lagu. Akan masuk kompilasi itu. Akan Tapi masuk. dulu tuh formasinya masih Iya kan, masih bertiga. bertiganya. Kalau nggak salah Oh, sih. Tapi nggak tahu ya kita. Oh, kalau udah ya? secara lagu mah udah semua, semua ya? udah kan. Semuanya. Iya. Udah, kita kan ada Herman, ada Oh iya betul. ada Iwan, udah. Betul. Gitu, terus Iya. akhirnya lengkap lah itu. 10 band 10 band. dengan ada satu album itu kompilasi. Di akhirnya kita mengundurkan diri. Kenapa? Ya itu Karena gara-gara pertimbangan tadi. itu, karena Karena tanggung ini satu lagu. Nggak mau satu lagu. Pengennya album aja lah Album. sekalian gitulah. pakai album Iya, Kita soalnya sepakat. zaman itu mah ada orang teh happy deh, bangga teh kalau punya album ya. Iya. Oke. Kepedean. Dan itu alasannya cuma itu. Hanya hal-hal. Iya, itu. Itu. Akhirnya Yang itu yang bikin kalian nyesel. Akhirnya ya. akhirnya yang menawarkan kita waktu masuk 10 band itu, saya bilang kayaknya lewat itu ya, lewat manajer kita ya waktu itu Iya. siapa gitu. Bilang aja gitu. Ya udah. dilempar. Oh, sempat kebingungan mereka nolak. Akhirnya detik-detik akhir ada band
mengisi kekosongan band After Sunset Oh, gitu. plus masuk. Nah itulah dimulainya sejarah. Sejarah permusikan Bandung. Gitu akhirnya. Wah, ini Tapi lucu sebenarnya. Jadi Setelah itu setelah dengan band yang terakhir masuk ke kompilasi itu sebenarnya vokalisnya tuh udah berhubungan dengan saya. Nah, Serius, kerjasama. Tapi gini, maksudnya aduh ini agak rame nih maksudnya. Jadi sebelumnya vokalis band yang masuk ke menggantikan posisi After tuh vokalisnya tuh udah intens dengan saya itu berhubungan. gitu. Karena dia udah Vokalis yang band yang menggantikan After Sunset kompilasi itu sudah akan masuk ke ke band After Sunset. Kita tuh udah intens After Sunset nggak punya vokalis. waktu itu. Lagi nyari. Lagi nyari. dulu tuh ada, tapi si almarhum kan lagi udah ditarik. Oh, iya, Ditarik. iya. Salah satu band. Satu band di juga. Band Jadi rock. ya posisi ditawar untuk kompilasi itu emang agak kosong ya, vokalisnya Kosong, emang gak iya. ada vokalis. Oh gitu. Dengan Jadi harapan. jadi skemanya gini berarti ya, si vokalis After Sunset udah masuk kompilasinya itu ternyata si vokalisnya belum ada si After Sunset, ya kan? Cuman lagunya tapi lagu udah siap, mundur, akhirnya tadinya After Sunset akan ada masuk satu vokalis yang ke After Sunset. Iya. Karena After Sunset mundur, akhirnya vokalis ini jadi sama bandnya. sama bandnya dan akhirnya menggantikan After Iya. Sunset. Nah, begitu. Weng. Kayak pakai bahasa Indonesia, Weng. Aduh, kayaknya saya nggak akan jalan sama After. Oh, kenapa? Itu beliau yang ngomong, si vokalis itu. Oke. Band saya Ini saya kepilih masuk kompilasi musika. Oh, bener? Oh, gitu. Oh, iya. Gini nih. Ya. Ya udah deh, daripada kita ini, mendingan kita ada yang menawarkan After Sunset. Iya benar kan? Ada yang Iya. menawarkan sebelum Yoi. diganti sama band Yoi. tersebut. Kita panggil aja kali ya narasumbernya. Ini akan sangat-sangat bisa dipercaya banget karena memang beliau adalah salah satu produser besar juga untuk satu Oh, band yang besar. cukup besar di Indonesia. Kita panggil aja ya. Kang Nuy. Lagi ngapain nih? Gosip. Aduh. Kan ini kita lagi ngegibahin. Gibahin tuh. Dengan di belakang dia gitu. Ini jadi kebenaran kita untung alhamdulillah bisa manggil menghadirkan Kang Nuy di sini karena ini tadi kita ngobrol panjang banget Kang. Ada Pak Belir juga hanya mempertanyakan masalah ini ada sesuatu yang agak unik nih dalam cerita After Sunset di saat itu juga ada kompilasi besar yang cukup heboh di tahun 2002 kalau saya. Ya, ini proyeknya Kang Nuy. Iya, 2002. Bisa nggak jadi dan itu ceritanya panjang banget dari ngomongin mundur sampai ternyata ada vokalis yang masuk tapi nggak jadi. Nah itu ceritanya gimana Kang Nuy sebenarnya? Bisa jadi Kang Nuy nggak tahu. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Sebelum ceritanya aku pengen tanya-tanya dulu sebentar. Iya. Apa aja Kang Nuy? Kesibukan. Nah, ini yang terbaru itu kan kita baru ngeluarin single kolaborasi. Nah, kebetulan saya diajak sama teman-teman After Sunset nih. Sunset ya? Iya, jadi proyeknya ya yang tentang wanita. Tentang wanita. Itu ada 21 lagu. Kebetulan. Ini udah cukup belum? Udah kan? Udah. Nanti kita akan ceritakan konsep proyek album. Oh iya, pokoknya saya ada di album itu. Ada ya? gitu kan. Berarti Kang Nuy ngisi salah satu lagu. Salah satu lagu kompilasi. Dan Ini saya kaget juga Saya juga kaget kan? Kan kaget Kang Nuy basis Kita main kirain disuruh main bass. Tapi kalau disuruh main bass saya akan menolak sebenarnya. Bosan ya kan? Bosan. Ayo, Dicoba aja udah 79 lagu gitu kan. Iya, yang udah dirilis itu kan main bass terus gitu. Oh, gitu. Nah, ini kebetulan kaget juga jadi vokalis karena kebetulan 2 tahun belakangan ini saya sering nyanyi sama temen, ada band di Bandung, kalau di bar gitu kan nyanyi, saya ikut nyanyi gitu. Ternyata ada yang lihat bakat saya. Wah, bakat terpendam ya. Ternyata ini nih. Bukti lagi. Iya, Kita ya. bakat Kang Mufri itu yang nelfon duluan. Jadi ceritanya Kang Mufri nelfon nih. Kamu jadi bintang tamu gitu kan di album After Sunset.
gitu, itu tentang wanita. Kayaknya semuanya lagunya ada 21 lagu tentang wanita semua gitu kan. Wah menarik, tapi sebagai apa sih bilang? Sebagai nyanyi, wah saya sebagai nyanyi kan? Iya, karena terus terang saya belum pernah rekam suara saya direkam sebagai penyanyi, belum pernah. Tapi sebenarnya saya dulunya SMP, SD itu emang nyanyi. Saya malah bikin band perpisahan main gitar sambil nyanyi. Ada fotonya nanti bisa. Tapi aku sering banget sih Kang, kalau aku ngelihat di Instagram Kang Noy, itu Kang Noy emang sekarang akhir-akhir ini aktivitasnya banyak nyanyi. Iya, Iya kan? Ya. Ya. seru aja Iya, kan. udah. Saya mengingat masa kecil. Pernah masa kecil saya dipaksa sama guru SMP kesenian harus ikut popsingan. Dulu popsingan. Popsingan, ya? Oh, antar SMP. Oh, saya dipaksa sama saya nggak mau, saya bilang nggak pede, harus. Sampai guru itu datang ke rumah ngelatih saya nyanyi semalam aja, besoknya ikut. Itu mah karena belum pernah manggung. Berarti ijazahnya sekarang nih mau Nah, Berarti bukan bakat terpendam, bakat dipendam selama ini teh. justru itu Halo. saya Jadi itu sekarang kegiatan Kang Noy itu ya. ya yang terakhir Yang sih. terakhir, Itu. Jadi saya berterima kasih gitu kepada aktor saya, kepada Kang Mufri gitu kan yang udah memberi kepercayaan. Karena saya di Jawa Barat nggak dipercaya sebenarnya. Terus terang bener. Pernah protes Belum ya? pernah. Saya nyanyi tapi Mungkin dua vokal itu takut tersaingi. Jadi Nah, mungkin eta kabin bener. itu kalau mereka dipecat dua-duanya saya jadi vokalis gimana? Apa tuh rampura ya kan motor jadi keluarnya di sini Kang Noy, nih Kang Batur. boleh nggak nebak? Apa? Pasti di depan Kang Noy ada mic. Iya. Cuman di mute-nya. Awal-awal iya di mute gitu kan. Oh, iya. Pas Aslinya kan? nyanyi suara. Iya. Jadi tapi akhirnya mereka jujur juga. Jadi pas saya minta Omi sebagai ini saya gitu, teknisi saya, nih pasang mic di sini. Habis channelnya. Ngaca. Tapi sebenarnya mereka beralasan, bukan karena takut tergantikan juga. Sebenarnya emang kalau saya main bassnya bener nih, vokalnya Iya. nggak kayak Om Gagan, gitu kan. Nyanyi sama bass bisa, nyanyinya bener, bassnya bener. Jadi susah, saya bisa belajar lagi sama Om Gagan, gitu kan. tapi saya sekarang teman akan di Jawa Barat saya. Alhamdulillah, Tetap saya, jalan ya Kang. ya besok kita manggung. Ada manggung juga. Ada besok, hari Sabtu. Manggungnya masih banyak Javanya. Oh, ini mah. Band legend. Kita aja sampai di Bandung. Kita mah nggak sebanyak. Kang Dan Noy mau manggung. mungkin nanti kesini lah Jawa Barat, karena Oh, mau ngerilis dong. single. Boleh Oh, nggak? Ngerilis Boleh, single boleh. bulan November satu lagu. Nah lucunya juga di single ini saya nggak main bass. Oh gitu. Enggak nyanyi juga. Jadi maksud yang main bassnya, oke lah saya spill di sini ya, gitu. Jadi nanti main bassnya Ari Firman. Oh, Ari Firman. Waduh. Karena pas ya ada grup, Ari ada grup. Ya, ada grup. Jadi cuma ini lagu lama gitu kan yang pasti diceritain. Ini ada lagu gitu kan, lagunya gitu. Ini yang main dulu Ari bass. Wah, kayak saya main bass. Kan dia jagoan, keron biar Dioper handle-nya. langsung oper gigi. Bilang, oke, manggung saya siap, tapi groove-nya groove saya ya. Tapi Iya. rekamannya karena udah dengan bagusnya Ari, ya udah Ari aja featuring Ari aja. Kan. Nah, Berarti berarti kan emang kok era kolaborasi kan. iya. Jadi udah enggak apa-apa aja. Nah, berarti ini salah satu bentuk kolaborasi juga untuk Kolaborasi kegiatan juga. Kang. Jadi emang sekarang eranya udah era situ sih Kang. Era kolaborasi. Jadi Nah, santai aja santai aja. sekarang. Nah, Kang, jadi gini, jadi kebetulan balik lagi. Tadi kan mungkin nanti kita akan berbicara juga masalah album dan konsep kolaborasinya Kang Noy nanti di belakang kita ya. Oke. Cuman ini ada pertanyaan saya dari tadi, cuman pengen penasaran aja dengan pembicaraan sebelumnya nih Kang, yang apa sih sebenarnya apa keterikatan antara Kang Noy dengan After Sunset sampai akhirnya dulu sempat katanya menawarkan Ya. kompilasi yang ditolak katanya Ya, sama ya. After Sunset gitu kan. Nah, terus ada satu kabar lagi katanya. Waktu itu katanya After Sunset itu Kang Noy itu ada rencana kalau After Sunset masuk ke kompilasi itu akan memasukkan salah satu vokalis yang fenomenal tentunya ke situ. Tapi akhirnya nggak jadi gara-gara After Sunset nolak itu tuh ceritanya. Atau gimana Ya, ceritanya? nah yang kedua mah kayaknya ini ya, mungkin tadi udah cerita Bang Iwa yang agak beda. Beda Nah, ya? kalau yang pertama gini, saya punya keikatan emang historical dengan After Sunset. Jadi pas ditelepon sama kamu Free itu, saya langsung dalam hati saya emang punya chemistry sama band ini. Oh, iya, gitu. betul. Karena
terus terang ya, mungkin Gagan sama Iwan nggak tahu. Dulu Iwan juga ya. Ya. Yang nyanyi Bobby kalau nggak salah. Yang nyanyi nggak bertiga. Aku. Yang nyanyi dia. Oh, Bukan, iya, iya. Jadi yang aku Oh, ingat iya. nyanyi sambil Iya. di Studio East bareng sama The Fly. Oh iya iya iya. Jadi itu pertama kali saya lihat. Katanya di tangga, betul. Saya di tangga, Ah. saya ngelihat di situ, gila, ini band keren banget gitu kan. Saya benar sama The Fly, meskipun saat itu kosong loh penonton. Iya iya iya. Anak-anak yuk. Kemana-mana mungkin lagi ini, tapi gila, saya melihat di situ, wah gila ini band gitu. Saya terus terang, yang saya lihat itu energinya main bass, main drum, gitar gitu kan, bertiga tapi powerful gitu kan, ngisi banget gitu. Langsung saya cari kan manajer ketua Rizky, Rizky Lempai. Rizky Lempai. Dulu Ya, manajernya lempai. Lempai ya. Coba saya minta demonya gitu, karena saya lagi kebetulan dapat project dari Musika, dari Bu Acin untuk bikin kompilasi yang nah, meledak itu kan. ya, Oh. kompilasi akhirnya meledak. Iya. Alhamdulillah meledak. Nah saat itu emang lagi ngumpulin tuh satu-satu band Bandung, karena saya pengen naikin band Bandung. Saat itu saya punya apa ya, punya tekad pengen naikin band Bandung. Makanya sebelumnya saya bikin Indie Fam tuh. Oh iya. Bikin Indie Fam tuh, dah bang Indie Fam masuk di Indie Fam. Nah Indie Fam juga itu ide saya berpikir selama merenung selama 2 minggu tuh bikin apa gitu. Saya pengen naikin band Bandung dan saya juga pengen punya project gitu kan. Kalau project mah menunggu dari orang mah kayaknya Susah ya. susah. Kita harus bikin project sendiri gitu kalau kita pengen ini gitu. Kita bikin project itu Indie Fam, dan akhirnya Indie Fam lumayan terdengar gitu kan. Nah akhirnya dapat band Kafein. Iya. Setelah dapat band Kafein, Musika Bu Acin manggil saya untuk bikinin band dari kompilasi gitu, untuk mencari band dari kompilasi gitu. Nah akhirnya saya kumpulin itu, dapat nih lagu ada 10 nggak 10 sih, tapi lumayan lah banyak lagunya. Saya lupa lagi berapa lagunya. Nah emang ada satu lagu tuh yang saya ini kayaknya yang Fana kali. Yang Fana kayaknya yang saya mau dimasukin. Iya, yang Fana kayaknya udah lihat sekarang. Itu saya masukin, dan saya kan didengar itu di 10 band udah ada semua. Terus kebiasaan saya tuh udah karena dulu mah kaset kan. Iya, kaset. Jadi urutannya tuh saya udah urutin nih. A 1 sampai 5 ini, B 1 sampai 5 ini. Side B kan. Kayak CD gitu, kayak color gitu kan. Kalau kita kekurangan. Kita menginap. Kesana, camping. kesangan, garing dibalik. Gitu kan. Nah, Iya, iya. mungkin anak sekarang nggak tahu ya kaset seperti apa bentuknya. Nah, jadi karena nyawa dulu ya kita berpendapat bahwa dari urutan lagu itu pengaruh gitu kan, emosi itu Betul. emosi Oh, iya. dari playlist ya. Kalau sekarang mungkin playlist ya, istilah setlist ya, diatur banget Klimaks. emosinya. Nah itu teh, oh unggulan ini Fana nih enak nih, turun ke lagu ini. Nah pas kita udah hampir produksi nih, saya udah bilang sama Bu Acin, udah didengerin, Bu Acin udah oke gitu kan. Meskipun saat itu kita belum tahu mana yang kita lihat aja di radio gimana hitsnya gitu kan, tapi kita kan udah punya urutan tuh. Iya. Nah udah di urutan pertama tuh saya tuh Oh, urutin urutan satu udah di urutan urutan di A1. Biasanya urutan pertama itu Ya, calon. calon dulu saat itu ya. Ini kenapa ditolak kan? Bukan ditolak. Tolak. Biar gosipnya sudah kemana-mana ya. Ya. Ini kan tadi beritanya bukan tidak ditolak. Ini dapat infonya gitu. Salah. Jadi Pokoknya kita luruskan. diluruskan di sini sama pelaku sejarah. Ini pelaku sejarah 1, 2, 3, 4 sama Rizky. Nah, itu yang saksi hidup ya, saksi hidupnya. Gitu kan. Nah, tiba-tiba Rizky datang, kamu pengen ketemu di Sapulidi kalau nggak salah, di mana saya menemukan band itu juga gitu kan. Band besar itu. Band besar itu. Itu Betul. Rizky datang, kamu punten misalnya, kenapa? Saya mau ngambil lagu itu nggak jadi ikut katanya gitu. Kenapa? Saya bilang untuk after ditarik lagi katanya. Kayaknya kan udah oke untuk masuk kompilasi. Saya kan bilang ke Rizky, saya ini minta demo pas abis nonton yang di SA itu kan. Oke. Itu terus kata Rizky, mau diambil lagi. Wah, saya sih sebenarnya agak berat, tapi kan gimana itu hak dari band, belum kontrak juga kan.
ya mangga gitu kan, ya akhirnya udah belum. Jadi copong nih, tinggal 9 lagu, saya nyari band lagi. Nah, berapa hari setelah itulah gitu kan, ya ini mah saya bilang apakah ini jodoh, rezeki, tapi kan semua orang itu kan ada rezekinya masing-masing ya. Ada rezekinya di saat ini, ada yang rezekinya di masa depan, atau ya itu mah kan gimana kita usaha dan doa kita juga. Nah, saat itu band cafe ini manggung, kebetulan saya produser sama manajer. Ada band pembuka, keren nih bawain lagu orang sih kan, Kak Horizon, terus bawain The Calling gitu kan. Dan vokalisnya itu yang menurut saya punya karakter vokal yang khas. Dia cuma dengan pakai kaos putih gitu aja, kayak gitu, pakai jeans biru, pakai sepatu kets putih, keren gitu ya. Maksudnya enak gitu ngelihatnya gitu kan. Udah soal bagus, bandnya juga rapi gitu saat itu gitu kan. Kata cari manajernya punya demo, ada 3 lagu dia kasih. Salah satunya Mimpi Yang Sempurna. Nah, boleh disebutin dong sekarang, nanti judulnya udah disebutin. Judulnya Mimpi Yang Nah, sepertinya notabene. Udah beli bisa disebutin. Jadi band ini Peter Pan. Jadi itu vokalis yang baju putih itu Ariel. Kang Boril itu. Itu jawaban. Nah, setelah masuk jadi klop tuh 10. Nah, oke, udah ketemu nih. Udah ketemu 10 ya. Setelah itu saya balik lagi sama Bu Acin. Bu Acin, ini gimana nih? Mana yang mau kita bikin? Ya udah. Feeling lu mana ini? Oh, sama saya juga ya. Kebetulan sama lah saya. Bu Acin juga dengerin ke timnya. Saya juga kan sama tim dulu sama Capung, sama Icom saat itu. Bertiga untuk kompilasi itu kan. Cuman Fels. Ya, coba. Kita sepakat untuk lagu Mimpi Yang Sempurna gitu kan. Udah dong bikin di Bandung aja katanya, video klipnya, produksi di Bandung. Nah, terus saya kebetulan yang bikin dulu Kang Erik gitu, bikin video klipnya itu. Ingat gak di motor gitu kan? Ada yang Sempurna terus pakai diangkat gitu kan, Pakai sling ya. Ya, kayak gitu. Pakai sling. Nah, itu jadi akhirnya ternyata band pengganti After Sunset di kompilasi kisah 2002 malam itu adalah Peter Pan yang naik itu. Jadi saya berterima kasih pada After Sunset. Ya Kang, matur nuwun Kang. Kalau After Sunset mundur, dan saya juga terima kasih banget. Udah mengangkat Peter Pan. Peter Pan royalty. Berarti ini kurang tepat ya berarti Kang, yang tadi ternyata rencananya ya aku sebutin aja di jadi informasi yang aku dapat ini katanya tadinya kalau misalkan After Sunset yang akan masuk ke kompilasi itu Boril katanya akan ikut ke After enggak? Nah, itu mah nggak tahu. Nah, itu mah kalau nggak tahu kalau itu. Karena ada info itu. Kang ini nggak tahu kalau itu di Saya nggak belakang. tahu karena itu mah kan urusan band After Sunset dengan vokalis tersebut dengan Ariel lah. Nah, itu ceritanya. Jadi mungkin sebelum lagunya lagu Peter Pan diterima di kompilasi, sebenarnya kita lagi nyari vokalis juga. Oh jadi iya yang tadi jadi oh iya, karena vokalisnya gagal dari main bass. Sting apa Rax gitu apa siapa gitu. Iya itu. Tapi kan kita nggak mau lah tanggung satu lagu. Akhirnya pengennya kita tuh bikin album kan, ya ceritanya gitu kan yang barusan dijelaskan Ya, Kang pengen Nun. bikin album gak mau. Akhirnya kita mundur. Tapi sebelumnya tuh kita tuh kan, saya pribadi lagi pendekatan sama Boril tuh. Kita udah berinteraksi, sering ketemu, tukeran apa lagu saya dia dengerin. Saya main ke rumah dia, ketemuan janjian sering berapa kali tuh. Nah itu tujuannya itu untuk melengkapi formasi kita, karena gagal yang tujuan bikin jadi album itu itu. jadi khas kan. Karena udah ditawarin Boril udah lagu kita tuh berapa lagu lah, sekitar 6-7 lagu After tuh udah dia dengarkan. Bener. Kita nu mana ya Bor, kira-kira kurang naikkan diri. Itu kita tuh janjian terus. Tapi tujuannya ya sebenarnya salah satunya itu kan. Butuh vokalis. Tadinya mau masuk ke sambil jalan gitu kan. Akhirnya Boril nggak jadi. Proses jalan, akhirnya ya udah kita mundur dulu aja karena saya prosesnya lagi fokus ke nyari vokalis dan pengen sekali lagi itu kan pengen bikin album.
vokalis baru bikin album. Nah, kebetulan Akhirnya kan saya cabut itu kan, kita mengundurkan diri dari kompilasi. kompilasi. Peter Pan yang masuk Nah, yang masuk ke kompilasi akhirnya. padahal kebetulan aja nggak ada perjanjian, nggak ada nah. jadinya. Kebetulan. Kita tuh lagi proses pendekatan. Weng nonton atuh, Weng cina orang main di Sapulidi. Saya berdua sama Gaga nonton. Oh nonton itu Sapulidi. Nonton berapa kali? Iya berapa kali emang Ah. kebetulan saya baru yang itu lihat. Nah itu tuh saya lagi pendekatan dan anak-anak yang lain tahu. Dan itu teh Wah itu si Weng ada gotar vokalis lain, Mabaja. Kan dia terkenal pembajak. Kenal dia Terkenal pembajak ya. bawa doin. Jadi gue curiga. Sempat ngobrol setelah jalan Peter Pan, pas lagi tour kebetulan saya ikut manajemennya kan. Weng mana pas nggak dekat dari si Boril, aing sudah punya barudak anjing nek mau vokalis aing gitu. Tapi dasarnya mungkin saya tangkap gini ya, berarti kalau gua tangkap begini, berarti kalau misalnya ternyata saat itu Peter Pan tidak masuk ke kompilasi, bisa jadi pertimbangan Afsat diambil nih. Kayaknya mungkin ya. Bukan. Jadi gini, tetap kita mungkin mundur. Tetap mundur. Tapi Ariel masuk. Akan masuk ke Afsat ya. Bikin album. Karena berhubung Peter Pan yang jadi masuk, jadi akhirnya Ariel yang nolak After Sunset. Jadi Ariel gitu benar. Obrolan masih bahasa Indonesia, can bahasa Sunda jeung si Boril. Lagi proses nuker-nuker lagu. Weng ieu nu ngeunaheun, ieu ngeunaheun we. Baca, Weng, aduh sorry, saya kayaknya nggak akan ikut. After. Bahasa Indonesia Kenapa? Sorry, gue nggak akan ikut. Sorry gua Nggak jadi ikut. nggak jadi ikut after. Kenapa Bor? Oh jadi intinya mau Ariel tuh udah mau sebenarnya. Udah udah mau. Yakin udah mau. Sini boleh. Aku saya jadi ngebayanginnya tuh saya Terus? masih teh yang akan ada bintang di Sunda teh After Sunset kan. Iya. Bor kenapa nggak jalan terus? Itu juga. Bor kenapa nggak akan jalan terus? Aduh, dan saya keterima kompilasi. Kompilasi mana Bor? Oh jadi nggak tahu juga. Musika. Atuh eta mah urang nu mundur. Oh, nggak sih suatu. Jadi kebetulan. Oh ya. Ternyata dia lebih mungkin karena ada tawaran itu kan mungkin bagi dia. Mungkin pertemanan dia kan. Iya. Ya udah ini jalan sama band yang lama gitu. Karena Jalan sama kontrak Peter juga Pan. kan. Iya. Setelah rilis itu kita sebelum rilis juga kita udah kontrak. Gitu jadi untuk meskipun kontraknya masih untuk kompilasi, tapi kalau misalnya kita punya kesempatan untuk menawarkan bikin album gitu. Dan akhirnya kan meledak tuh yang bikin yang sempurna ya. Dan albumnya banyak. Dan albumnya banyak dan sekarang jadi Sebagai balas dendam. Sekarang di umur sekian Enggak lah. balas dendam semuanya. Mungkin ya. Iya, saya tuh, jadi gitu ceritanya guys. Jadi ada beberapa cerita yang mungkin ini kayaknya banyak yang belum. Belum banyak yang belum ada ya. Enggak baru sekarang. Ya, Baru sekarang sih ini. di tempatnya ngair ini. Iya. Jadi Boril tadinya hampir masuk ke After Sunset. Iya. Itu nggak jadi lah. Ada saja nggak jadi di kisah 2012. Yang gantiin malah Peter Pan. Wow. Justru Salah satu yang merubah momen yang cukup bersejarah ini untuk lahirnya satu band Iya. super band gitu. masuknya band Peter Pan itu kan akhirnya jadi momentum sejarah musik ya. Salah satunya gitu kan. Ya salah satunya. Tapi emang Kang Nui ya intinya. Nah, ini kuncinya di Kang Nui ya. Ya, ini kan namanya juga apa ya? Kita mungkin ya boleh bilang laki gitu, tapi kan semuanya itu ada kerja keras, Iya, ada betul. doa, Iya. ada kerjasama dari semua pihak gitu. Jadi makanya kayak kolaborasi seperti ini tuh keren lah Iya, gitu kan. benar. Dan ide dari Kang Mafri untuk menyatukan Iya, lagi After Sunset. Ya, Iya. insya Allah lah. Beruntung lancar ya ke depannya. Amin. Nah, karena ada Kang Nui nih, ya aku pengen nanya juga nih, akhirnya sekarang Kang Nui dulu nih. Jadi ada beberapa yang mau aku tanya ini Kang, karena kan selama ini Kang Nui itu menjadi produser band. Prosedur. Banyak banget yang ditelorin sama Kang Nui itu ada dari mulai Peter Pan, Niji juga Pak. Niji, terus Kafein. Kafein, terus Leto, Masif, Geisha masih itu ada tangan dinginnya Kang Nui di sini. Oh. Gitu. Jadi Musika. mudah-mudahan sekarang
Amin. Nular nih, nggak terus nih. Ya, ya. Amin. Jadi selama jadi produser itu pernah nggak Kang nemuin satu band yang Kang Noy nggak jadi produserin atau ragu-ragu buat Kang Noy ambil tapi malah akhirnya meledak gitu? Pernah nggak sih? Ada. juga. Iya, iya ada. Kang Noy itu mau ngambil. Ya. Sebenarnya Itu lah, efeknya meledak. Pernah ada. sebenarnya bukan nggak jadi ngambil, tapi saya sempat ditawarin Oh, oke. sama Bu Acin, Oke. gitu. No, ini ada band, dengerin demonya gimana? Menurut kamu mau nggak megang musiknya gitu kan? Saya dengerin, aduh kayaknya feel saya agak beda gitu kan. Akhirnya diganti sama Abdi Sleng, Abdi Sleng. produsernya. Dan bandnya meledak juga saat itu albumnya. Rocker bukan rocker juga serius. Oh, Kang Noy itu sebenarnya Ditawarin ke saya. Saya Yakin? bukan yakin. Oh, nggak Saya merasa tidak kompeten di musik seperti itu Oh, gitu iya. kan. Feel Kang Noy kan British banget. New wave. Iya, jadi pas ini agak Klasik saya- rock ya? Ya, klasik Klasik rock rock. gitu kan. Saya dengan demonya kayaknya saya agak maksudnya ide saya pasti akan kasihan bandnya Iya, gitu iya. kan. Kasihan bandnya mungkin. Takut nggak Iya. banyak yang Ya akhirnya kan sama Abdi Sleng dan sukses. Jadi itu salah satu rumus Iya. Kang Noy juga ya, bahwa mencari talent squad itu untuk talent sebagai Iya. produser itu memang kapasitasnya Iya. harus kompeten dengan apa yang kita. Iya, Oh, karena iya. gimana pun juga kita kan supervisi untuk tanyalah sama artis-artis untuk lagu libatkan ini aku secerewet apa gitu Iya, ya. iya. Iya. Ini karena emang menurut saya emang harus detail seperti itu gitu kan. Kalau kitanya sendiri kurang tahu, kurang menguasai nanti malah bukan jadi bagus takutnya gitu kan. Itu maksain ya. Takutnya maksain gitu. Makanya band-band yang diproduksi Kang Noy Iya, makanya pada jadi sih. bandnya luar biasa jadi. Iya, karena memang, sesuai kapasitas Iya, kamu itu memang betul. benar-benar bisa mendampingi Betul. si bandnya, Iya, bisa karena- memaksimalkan apa yang kamu bisa. Karena di situ tugas saya emang harus dari demo ya misalnya dengan dulu dimusikan dengan Bu Aci dan Mas Teddy dengan teman-teman misalnya pas lagi banyak tahu tapi sampai akhir itu biasanya gitu kan. Betul. Saya tuh pengen ngawalin malah sampai jadi ke cover gitu sampai ke full aja, full aja pokoknya minimal ada rocknya di situ gitu. Iya. Jadi prosesnya itu yang saya nikmatin gitu. Prosesnya ya hasil mah gitu. Nah, ini sebagai edukasi aja nih bahwa Kang Noy ini emang kan sebagai produser yang andal ya, Oh. bertangan dingin lah. Anda hafid lah. Sandal kan. Ini buat edukasi aja, Sadar. buat edukasi aja atau buat pengetahuan buat teman-teman di netizen atau teman-teman kalian setelah pengen tahu aja nih dari seorang Kang Noy yang sebagai produser ada perbedaan nggak sih Kang di saat Kang Noy sebagai talent scouting Ya, Scott. dari waktu zaman Peter Pan 20 tahun 2 dekade ke belakang Ya. sama dengan yang di saat Kang Noy menjadi talent scout di zaman sekarang nih. Kan masih mungkin ya mencari talent atau segala Masih tapi ya mau itu lebih susah mana atau lebih ribet atau gimana sih, beda nggak sih treatment zaman dulu sama sekarang Beda. untuk memilih talent? beda Beda sih banget. beda banget. Mungkin sekarang saya juga harus banyak belajar ya, dulu juga emang belajar terus gitu kan ya, eranya juga berganti gitu kan. Dari zaman sekarang dari ini aja dari segi produksi aja, dulu zaman analog saya ngerasain zaman analog itu tahun saya pertama kali rekaman analog tahun 93. Terus ada peralihan analog SMP ya, itu analog real 2 inch 1 inch. Oh iya, Kalau salah juga harus diulang lagi dan operator harus jago mencetnya. Kalau nggak telat diulang lagi, pemain drum juga pokoknya nggak ada Pakai apa kopi, sih nggak ada namanya? pasti ya. Student. Namanya itu student. Namanya Student. student gitu sih. Tip gitu kan. Apa sih kan gua. Tak kebayangnya zaman itu belum bisa di vokal, Iya. bapak Iya, susah gitu. belum ada itu. Dia bener. Gila itu mah jago-jago lah Apa ya? musisi dulu mah. Iya. Ada autotune ya? Nggak ada. Kalau false ya diulang lagi gitu kan. Jadi emang benar-benar harus detail, harus perfect. Maksudnya tuh harus latihan, harus apa gitu. Nah, terus saya ngalamin juga peralihan dari analog ke digital. Iya. Itu pakai adat kan? Adat. Itu di tahun album ketiga Jah Wajah itu berarti tahun 97, 96, 97, 2 tahun itu peralihan. Iya. Jadi pakai pitanya tuh pakai itu PHS PHS, 3 biar ada iya. 24 track. Jadi satu PHS itu 8 track.
gitu. Jadi 24 zaman dulu kan ada rekaman, ada terus dipindahin gitu kan. Itu 2 tahun. Itu Ya. album Java Jahit 3. Album Java Jahit Java Jahit 4 itu udah digital gitu. Nah, jadi ngalamin itu. Nah, sekarang di era untuk talent scout, untuk marketing itu udah beda lagi. Sekarang kan udah era sosmed, udah wah semakin Dulu kompleks. gampang kali ya, Kang ya. Dulu Untuk- lebih kadang-kadang kan kalau artis dulu tuh ditawarin rekaman tuh kayak yang suka bilang, iya iya. Nah, itu yang bikin sulit. Ya gini, kalau dulu kan kita tuh tinggal diem aja demo tuh sehari saya bisa 50 CD loh. Waduh. Asli. Saya kantor dulu di Sapolidi kan. Oh, iya. Itu tuh setiap hari tuh dateng, oh demo tuh segini. Oh gitu. Saya akhirnya yang saya dengerin cuma ya lihat yang covernya bagus. Bilang belum tentu. Lagu gimana nanti? Yang pertama dulu ya. Rahasianya ketahuan. Kan gitu juga nggak? Beda. Apa saja saya yang lihat, minta demo. Suka dilihat karena covernya bagus. Sampai dari Makassar tiba-tiba juga di depan rumah gitu, di depan kantor asli. Saya tadi pagi dari Makassar, ini udah di depan rumah gitu. Enggak, pokoknya banyak. Atau saya lagi jalan di mall tiba-tiba, sini katanya. Kirain mau foto bareng. Wah, sampai banyak banget saya sampai di mana. Itu berarti beban dong, Kang. Di saat Kang Noy sukses menjadi produser dan itu dibawa sama media adalah produser bertangan dingin Kang Noy. Itu abis itu ribet ya Kang. Ya, tapi Banyak demo yang datang. Apa ya? Enggak. tapi saya menikmatinya karena menjadat saya juga kan alhamdulillah banyak pendapat gitu juga kan kalau dari situ. Nah kalau sekarang emang berbeda lagi, saya juga mencoba dari mencoba dari ngambil satu-satu kayak di band dulu, tapi dengan musik yang berbeda gitu, dengan grup cewek gitu kan, saya sebagai ini aja gitu. Iya. Ya, tapi sekarang mah kan setiap orang udah bisa kayaknya ya, udah dengan sosial media sendiri, udah produksi sendiri gitu kan, semuanya udah ini, udah pada jago lah, udah pada pintar. Cuman banyak juga teman-teman yang ya teman-teman anak muda sekarang yang ini gitu, yang mereka produksi tapi nggak tahu gimana itu edukasi itu ya kalian yang kalian juga sebagai di industri dari mana mereka bisa monetize gitu kan, itu revenue-nya dari mana ya itu nah, memang penting banget sih Kang. Jangan Kita sebenarnya udah sering banyak ngobrol ya Kang Iya. sama Kang Noy gitu untuk masalah ya sekarang lebih berjangan sesuatu untuk masalah regulasinya juga gitu. Gitulah. Itu dari Kang Noy ya. punten panjang lebar Makin panjang ini banyak edukasinya. Nah berarti kita tadi dari Kang Noy dari sisi produser dan sekarang juga keterlibatan dengan After Sunset. Nah kita mulai pengen ngebahas sih sebenarnya balik ke karya yang sekarang lagi diproduksi oleh After Sunset, termasuk yang kompilasi dengan Kang Noy gitu. Jadi yang saya tahu nih dapat infonya katanya album kompilasi ini namanya album tentang wanita. Ya, benar nggak sih? Bukan Iya. Kompilasi apa sih? Album. Album aja ya, bukan kompilasi ya? Album tentang wanita. Kolaborasi maksudnya. Kolaborasi iya, ada 9 berapa lagu ya? 8 lagu ada Delapan kompilasi. lagu. Nah itu berarti nama albumnya adalah tentang wanita. Jadi salah satu gebrakan besar After Sunset di 21 lagu dan 8 kolaborasi itu Iya. ya. Begitu. Dan semuanya bernafaskan tentang cinta. Lagunya cinta semua. Wanita, Oh, tentang semua. wanita. Oh, tentang wanita. Oh ngebahas. Oh, Oh, Iya. iya. Soalnya Kayak cinta laki dong. dengan laki-laki jadi cinta juga. Jadi Masa tentang lelaki? Bener, jadi yang lain tentang wanita tuh ya tentang Maria. Jadi kumaha. Iya. Nah, terus apa alasan teman-teman memilih tema wanita untuk tema album dan kompilasi dan kolaborasi? Kan ada ininya menurut ada apanya? Maksudnya kita langsung bahas itu deh. Ada yang bisa jelasin? Jadi sebenarnya itu diambil dari salah satu judul lagu ya. Oh, Wanita bukan Makhluk karena ada Rumit. filosofi keseluruhan nggak? Enggak juga sih, mungkin ada akhirnya ke situ semua gitu. Ada salah satu judul lagu tuh tentang wanita sebenarnya. Oh, tentang wanita. Nah, salah satu lirik Curiga itu nih, tentang wanita nyertain apa ya? tentang wanita. wanita. Jadi banyak hal, Kalau banyak hal. wanita itu Secara wanita. universal sih wanita ya. Oke. Ada yang isi liriknya tuh wanita makhluk rumit. Nah, dengan kamu free dengar tuh Emang produser rumit kita. ya wanita ya? Rumit. Unik, Unik. rumit dan unik ya. Gimana bro kalau judulnya kita ganti aja Judul lagu. judul lagunya wanita makhluk rumit gitu. Oke. Wow gitu, terdengar lebih
provokatif ya sebenarnya. Iya, lebih provokatif. Tapi sebenarnya di balik rumit itu ya dengerin lah Iya. keseluruhan isi liriknya ya. Indah, salah satunya itu rumit tapi indah gitu. Akhirnya Rumit tentang tapi wanita, indah ya. tentang wanita akhirnya dijadiin judul album. Jadi judul album. Dan akhirnya tema semua keseluruhan lagunya di arah situ jadi. Karena hampir semua liriknya juga emang ya basicnya emang dari ya terinspirasi dari wanita lah, seorang sosok wanita. Ya salah satunya wanita yang super tuh ibu. Ibu, Ada ya. di situ juga ada Itu salah satu yang masuk ke tema juga ya. Soalnya ibu iya. juga kan cewek. Iya. Iya. Betul. Oke. Oh itu jadi alasannya. Nah dari 8 itu tuh yang udah rilis yang 8 kolaborasi. Semuanya udah. Udah rilis semua ya. Termasuk itu. Termasuk semuanya. Termasuk Nah, di dalam. yang kolaborasi ada berapa artis yang dijadi kolaborator? ada 8. Ada 8. Boleh tahu siapa aja? Alhamdulillah dari beberapa musisi senior ya. Iya. Ada Om Jaka Bimbo, Om Jaka juga. Iya, Oh, Om Jaka. Jaka Bimbo. Jaka Bimbo, terus Kang Nui juga. Saya mah junior. Junior saya dengan senior. Masih 28. Masih 28 yang tahun yang lalu masih ada. 28 tahun lagi nemuin pesantren. Ini masih junior dibanding Kang Jaka Bimbo. Saya belum lahir kan udah ada, udah nyanyi kan. Jaka Bimbo, Kang Nui, terus siapa lagi? Magirif ya. Magiri. Irip juga enggak nyanyi. Drummer juga jadi penyanyi. Enggak senior. Pokoknya mah semuanya senior Kang Nui. Berarti tadi Kang Jaka. Yang pertama Kang Jaka, kedua Kang Noi. Noi, ada tiga Kang Lagi, ada 5 lagi. Ada Sani. Oh, Sani. Sani. Expert Mini. Iya, Sani. Oke, ada 4 tuh. Terus kan Ivan Alexis. Ivan. Oh, Ivan Istanbul. X9 Benset. Bandnya. Terus ada 3 lagi. Gloria. ada Gloria Wong. Wong band. Vokalis Wong. Vokali. Oh, Wong. Dan vokalis pertama Alter Sunset 97, Bobby. Ada Bobby juga di Bobby. Oke, terus satu lagi. Dina. 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 Sorry, Iya, Dina. Ini Dina siapa? Dina tuh. Andina tuh vokalis Candu. band Candu. Candu. Oke, jadi ada 8 kolaborator yang menghiasi di album kolaborasinya gitu. Nah, itu yang 8 kolaborator di. Nah, ada yang 21 lagu. Beda lagi. Itu termasuk Jadi Termasuk. 21 itu termasuk. Termasuk. Jadi ada 13 yang aktor sendiri dan 8 yang Yang featuring Kolaborasi. Kolaborasi. Saya sama Ruli. Oke, udah dirilis semuanya kan di semua platform Sudah. sosial apa di digital platform semuanya udah ada semuanya. Mudah-mudahan jalan ya. Amin. Ya. Amin, Gitu. amin. Kang Noi juga terutama yang Iya. Kang Noi juga mau bikin video klip ya. Wah. Jadi pokoknya mah Pas Bareng-bareng. Nyanyi aja. Wagapa Nah, libatkan Oh, ada liriknya. Kan tadi duduk-duduk semua. itu tuh outro yang dibikin Nah, tiba-tiba outronya dari idenya. Itu pas terakhir kayaknya kurang. Jadi lagu itu juga pas saya dengerin kan dapat lagu 2 lagu, saya pilih 1 lagu, pas saya nyanyiin nih, aduh ini turun nih masih nih juga turun 2 nih masih sedikit lagi turun 2,5 dari E turun ke B, ya ini baru enak saya bilang gitu kan. Terus saya minta ke Ruli, Bro, kayaknya ini ada bagian yang kurang bridge, boleh saya tambahin? Terserah kan, boleh apa enggak? Tambahin saya bagian bridge. Liriknya temanya ganti ya, dia bilang ganti sama lirik. Udah beres tuh musik. Karena saya tahu mereka sibuk kan 21 lagu. Ya udahlah saya kerjain aja. Ya, tapi mereka yang main sih, bass. Tapi ini Kadang-kadang tapi saya bikin ininya basicnya. Roughnya yang Ramnya. Jadi bener-bener murni collab tuh bener. Iya benar. Jadi Terlibat. Nah sendiri ngajak collab saya. makanya dulu Si dulu itu udah beres sih. Udah lagu bos, udah ada ref, udah ada bridge, sudah ada. Terus saya pengen interlude-nya di belakang, jangan di tengah, interlude-nya di belakang aja biar aneh. Terus yang isi dulu ya bagian itu pas udah dengerin semua.
masih ada yang kurang ya. Tiba-tiba masuk itu, duduk, enak juga sih. Tapi hasilnya ajaib sih. Ajaib. Luar biasa. Tapi memang ini albumnya aku dengar dari cerita teman-teman ini emang cukup unik ya, karena melibatkan Iya. beberapa musisi yang sebenarnya bukan vokalis juga. Iya. Itu ada kendala nggak sih sebenarnya dengan beberapa teman-teman yang sebenarnya kayak Kang Magi? Ya, Kalau Magi Kang sama Magi- saya aja berdua. Oh, iya. Magi juga di Benset dia Di Benset di dia vokalis. sekali. Sama Kotumben sekarang juga kan. Lo kok Ya, Jadi sama Tumben, Magi Bangsat justru juga. sering lebih duluan banyak nyanyi Oh, dibanding jadi saya. memang sudah tahu dari teman-teman bahwa memang Oh. semuanya kompeten di Kebetulan Iya. udah Magi sama pernah gitu. pernah kerja bareng Pernah juga. kerja bareng Saya pernah juga. bantu Magi. Ada 2 single. Jadi, Dosikal. nah dari kan ini banyak banget kolaboratornya, ada Kang Magi, Kang Nui, dan ada 8 yang lain. Itu ada momen paling yang ini nggak sih? Ibaratnya momen unik sih di saat proses produksi dan lain-lain. Dari setiap si kolaborator ini, atau momen lucu mungkin ya gitu di saat produksi atau apa. Kadang kan musisi senior kadang-kadang cara kerjanya beda ya. Contohnya Kang Nui ini, Kang Nui kan orang-orang yang udah senior nih, sementara kita kan seniornya kan. Benar. Iya. Ini atau kita Paling kita beda tipis sama saya. Dua- Saya tiga dua. 45, mereka 39. aduh. Itu ada kendala Setia. nggak? Secara mindset ada kendala atau malah jadi sesuatu yang lucu. Kadang-kadang kan jadi lucu pas produksi itu ada. Jadi lama produksi. Mungkin kalau yang unik tuh ya saat kalau bareng Kang Unu ya. Iya. Soalnya Kang Unu sempat nelpon. Lu gimana kalau liriknya kita tambahin ini? Wah, ini rada unik ya. Libatkan itu janggal tapi unik gitu. Unik ya? Heeh. Itu belum dinyanyikan ya. Tadinya apa tadinya sebelumnya? Rebakan. Rebakan. Iya. Rebakan. Bahaya. Rebakan. Digoyeng. Jadi nggak banyak yang lain-lain. Goyeng aja. Aduh. Aduh. Saya ngerebah di bed samping. Tapi enaknya gimana? Tapi ini libatkan juga. Goyeng. Rebakan Goyeng. Ini apa nih rebakan Itu lebih enak? Androli mau menjelaskan. Libatkan. Kayaknya saya baru nemu ya ada lirik yang isinya ada libatkan gitu. Oke. Kayak serius gitu Kang menurut saya ya. Ini nyambung maunya jadi lagu gitu. Rada deg-degan lagu gitu tapi percaya Kang Nu sih pasti sih karena ajaib ya hasilnya ya. Dan ajaib. Ajaib. Benar ajaib. Kang Nui memang the best lah. Hari Dari dulu juga. sebenarnya gini, kalau rebahan makan baru rebah. Tapi kalau Kang Lima lebih setelah rebah, libatkan. Bahaya oke sampai mikir. Langsung ribet. Rebahkan mah Bu. Rebahkan mah Bu. Ada eksplisit. Rebahkan mah Bu kene, rebahkannya masa uga rebah. Oke, berarti pada dasarnya untuk tadi cerita nama Kang Nui itu kan prosesnya ada sesuatu yang unik tapi hasilnya bagus. Hasilnya Itu bagus. dengan musisi lainnya udah sama. Iya. Yang lucu-lucu gitu nggak ada ya? Yang jadi aneh gitu atau bodoh gitu. Yang Bukan ke lain. lucu ya, lebih ke sahdunya gitu ya sama yang senior Om Jaka itu lebih Ya kalau sama Om Jaka itu berasa apa ya, ada Magic. Magic itu. Tapi secara prosesnya pun berbeda ya. berbeda. Ya, Heeh. berbeda ya. Proses kita ketemunya juga terus Beda. kita kan ngomongnya juga susah. Wah, itu mah rada. Ya Om. Jadi kumaha? Ya, Aduh. Sebenarnya itu lagu lama ya yang buat Om Jaka tuh judulnya Kesepianmu. Kita tuh sering dengerin Iya. lagu-lagu Bimbo tapi yang versi lama ya, Iya. instrumen yang lama gitu kan. Menurut saya itu keren banget. Asa Radiohead gitu ya mau ditambahin distortion atau delay gitu. Iya betul. Saya denger saya Cukup legend. berkhayal ya. Kayaknya ini Bimbo gitu. Terus lagi jalan bareng Kang Mufri, saya dengerin lagu itu ke Kang Mufri ya. Kang, udah ada lagu nih. Uling ngebayangin ini dibawain nama Bimbo kayaknya keren. Betul. Langsung nyari informasi kamu. Cari informasi, kontak itu tuh tos-tosan sih. Oh, dicari matunya dia band After Sunset saat tiba-tiba nelfon. Jadi nggak semata-mata kita tuh bikin begitu saja. Iya.
peran produser kita tuh terlibat banyak banget. Banyak banget. Kang Mufri. Decision maker banget. Ya cara kerjanya Oh, Hebat. Worknya gitu kan, kayak baik. Mana in frame? Imprem Imprem lagi mana? udah Enggak ngomong. mau katanya. Nggak mau guys katanya. Oh, ntar segmen sendiri aja. Nanti sendirian. Pasti kita salah ganteng semua sih. bisa kamu buat. Nah, berarti udah lengkap lah 21 lagu dengan 8 kolaborator dan 13 lagu yang original After Sunset-nya. Total sudah. Nah, jadi guys udah bisa di streaming, dilihat juga YouTube-nya sudah keluar, dan jangan lupa subscribe, follow terus After Sunset ini dengan karya-karyanya yang cukup banyak dan bagus-bagus untuk saat ini. Amin. Ini kayaknya After Sunset sudah menjadi suatu karya yang besar. Nah, berarti setelah rilisan ini otomatis kalau band udah di mana-mana dari dulu habis rilis promo ya. Iya. Nah, dari sisi promosi yang akan dilakukan oleh After Sunset untuk saat ini, apalagi ini lagunya banyak, itu udah dapetin nggak kayak dulu kan pasti ngeluarin promo tuh kan nggak satu lagu, nggak sembarangan banyak. Ada yang diunggulkan nggak sebenarnya untuk album ini? Kayaknya ada 21 lagu ini deh yang kayaknya Pak Jo dulu. Ini sebenarnya yang bisa menjelaskan adalah produser kita. Sebenarnya kuncinya di sana. Sebenarnya dari dia. Cemas. Ah. Berarti itu kata produsernya katanya Ya. cemas yang lagi saat ini lagi diunggulkan untuk single awal. Nah, itu strategi promosi untuk lagu Cemas ini yang pertama ini, berarti dari 21 lagu ini berarti strateginya yang sudah akan atau mau akan dilakukan oleh After Sunset itu dari sisi promonya strateginya seperti apa? Seperti apa? Kang produser. Sementara sih Iya, iya. masih ke sosmed ya. Sosial media. Ya karena sekarang kan digital aja mungkin. DC kan Ya, Kebetulan yang cemas ini dapat dari Oh, DC tertarik. Saya mau launching ya. Iya, tanggal 31. 31. Oh, tinggal 31 gimana Kang, boleh diceritain nggak mau launching di mana? Rilis single ini ya, video ini ya, Cemas. Masuk DC di pengadilan musik. Oh, di mana musik? Ini akan di launching kan lagu Iya. Mas ini. Iya. Oke. Nah, berarti kan tadi dari sisi strategi promosinya tadi penekanannya ada di sosial media. Iya. Untuk media modern ya, untuk Iya. yang zaman sekarang ya. Untuk konvensionalnya dilakukan juga nggak? Kayak misalnya radio, TV, media enggak. Nah, itu kita tanya lagi. Ini makanya kamu Karena langkah Jadi dia selanjutnya, lagi nggak? langkah selanjutnya kita tapi Tapi sementara itu aja dulu. tapi mungkin itu kan dilakukan juga ya Kang ya, step berikutnya. ya? Iya. Oke. Berarti jatuhnya kekuatannya akan di digital. Ya. untuk saat ini digital. Ya, mudah-mudahan proses promosinya berjalan lancar, Amin. tidak ada hambatan, masyarakat menerima. Ya. Yang paling penting lagunya bisa viral, Amin. gitu ya, bisa viral. Terus banyak yang pakai sound usage-nya. Amin. Silakan biar jadi duit. Pokoknya mah dulu. Pokoknya libatkan aku. Kayaknya maksudnya Itu kami. Oke, berarti setelah nanti jalan dengan proses promonya, otomatis activity After Sunset-nya itu kan mungkin harus banyak dilihat oleh publik ya kan, Iya. untuk menciptakan exposure yang bagus dan lain Betul. depannya. Boleh tahu nggak untuk saat ini orang-orang nih, teman-teman publik pendengar kita musik Indonesia, kalau mau melihat daily activity-nya After Sunset itu harus di mana? Pokoknya cek ombak terus ke official After Sunset Ya. band. After Sunset. Oke, After Sunset Band sambung. Official After Sunset Nanti band. tulis aja ya depan ya. Disambung di sini. Disambung. Ya, baik. Itu untuk officialnya itu apanya? YouTube, TikTok, Reels? Instagram, Sama. ya semua ya, semua Nah, ada. semuanya berarti After Sunset Band. Nah, buat teman-teman, buat mulai saat ini ada satu band legendaris yang mengeluarkan karya yang keren-keren nih sekarang. Jadi jangan sampai ketinggalan, kepoin aktivitinya di platform sosial media mereka di situ gitu. Aduh, kita udah banyak nih, udah berapa lama? Ngapain? Banyak dipotong nih. Iya, kayaknya durasi kepanjangan. Bisa jadi enggak sih, panjangin aja udah. Biasa jawabannya subuh. Oke, nih Kang Mei, ada satu masa Kang ini terakhir nih dari semua perjalanan ini ya Kang Mei ya. Sebelum kita tutup nih kayaknya kita udah mau closing ya bentar lagi. Iya. Ada yang penasaran aku mau tanyain Kang Mei nih. Terakhir dari semua perjalanan panjang sebagai musisi nih, produser, terus songwriter Kang Mei.
apa pesan yang paling yang ingin disampaikan kamu ini ke generasi muda sekarang, karena untuk zaman sekarang tuh Indonesia butuh kamu generasi baru gitu, yang pengen serius di musik juga tetap relevan sampai zaman sekarang, karena mungkin anak-anak sekarang harus tahu tuh trik and triknya. Oke, sebenarnya sekarang saya lihat banyak juga ya yang produser-produser muda yang banyak menelurkan, apalagi di era sekarang. Kayaknya nih, kalau misalnya si produser tuh awalnya artis dan dia juga udah punya banyak followers atau banyak pengikutnya gitu kan, ketika dapat talent juga jadi terangkat juga gitu kan. Nah itu bagus menurut saya gitu kan. Nah, jadi emang buat anak-anak muda sekarang gitu kan, mungkin mereka sebenarnya banyak lebih tahu juga dari saya sebenarnya gitu kan. Cuman kalau di sini saya sih cuman punya pengalaman, punya semangat gitu ya. Sebagai musisi itu, alhamdulillah kita itu tidak ada kata pensiun gitu kan. Jadi kalian yang muda-muda ataupun yang menuju senior seperti itu saja. Katanya muda. Ya, Masih menuju sini Belum cerita. belum sama kayak saya. Jelita Jadi tetap berkarya dengan semangat, dengan bagus, dengan jujur, dengan passion kalian masing-masing gitu kan. Karena menurut saya sih musik itu selain kita maksudnya karena kita di situ passionnya, kita skill kita juga di situ gitu kan. Dan ini juga pertama kita punya karya, punya legacy gitu kan buat semua orang gitu kan. Dan ya alhamdulillah kita bisa, insya Allah gitu bisa menikmati hasil gitu kan. Tapi ya itu kalau kerja keras, kerja keras. Harus Jadi itu. intinya kalau kerja Nggak ada keras, yang instan ya kan? nggak ada yang instan. Nggak ada yang Nah, instan. nggak ada yang instan. Beres. Ini inputan buat teman-teman nih. Nah, sekarang giliran After Sunset, ada yang disampaikan nggak dari teman-teman After Sunset sebelum kita closing untuk harapannya dari album yang dirilis sekarang, gitu. Kira-kira. Ya Pak. Silakan dulu. Ya intinya mudah-mudahan musik kami After Sunset di 2025 ini tentang wanita bisa diterima di belantika musik Indonesia ya, di pasar. Dan intinya lebih menyemarakan itu di dunia permusikan. Iya, betul. Dan Iya. ada tambahan lagi, Tetap semangat untuk berkarya. jangan terlalu cemas. Jangan melihat usia, Harus hadapi biar Jaga. kita romantis, jaga kawan-kawan semua dan libatkan perasaan kalian yang positif. Kita apa judul lagu KB? Ada tambahan lagi. Jangan lupa libatkan aku. Terbaik. Oke, gitu. Jadi kalau ada project-project, libatkan aku ya. Bener kata bener. Jargon. Bisa gitu. Event organizer. Libatkan. Pokoknya libatkan aku. Dudu. Manggung terdekat kapan? Ya, secepatnya lah. Secepatnya ya. Karena kita akan mau launching. Ya. gitu kan. Ya gitulah, mudah-mudahan lancar ke depan event. Amin. Di sini orang-orang hebat semua, guys. Sama-sama hebat juga. Di sini orang-orang hebat semua. Terbaik. Ini orang hebat. Oke, pokoknya nuhun pisan. Terima kasih banyak After Sunset. Ini kita closing mungkin udah bisa hadir di Mari Kita Bahas. Sami-sami. After Sunset. Ya, semoga terus berkarya, terus menjadi inspirasi buat teman-teman dan pendengar dan musisi-musisi muda yang akan berkarya ke depannya. Pokoknya nuhun pisan, sampai ketemu lagi. Nanti jangan lupa subscribe dan like, share, komen di channel Mari Kita Bahas. Episode ini akan menghadirkan After Sunset buat teman-teman, dan kita akan ketemu lagi dengan bintang tamu dan narasumber yang lain di episode-episode berikutnya. Hatur nuhun sadayana. Kak, kalian.